Perkenalkan, nama saya Suryani Mastaria Maria Lois Elizabeth Hutapea Ambarita Cantik. Saya baru antar anak sekolah, terus kita sekarang mau pergi ngopi-ngopi cantik dan ketemu sama edaku Ria Malau Nyonya Siagian. Let's go! Salam everyone, hari ini kita ada di East Garden Cafe Koko Nuir. Puji Tuhan, hari ini dengan luar biasa saya dengan Eda saya yang cantik dan baik hati. Saya mengenal beliau itu lebih dari 10 tahun semenjak saya di sini. Saya melihat dia ya, selalu kalau ketemu saya itu beberapa kali smile. Kayaknya ada spirit yang membangkitkan inner beauty-nya gitu loh. Ternyata saudaraku, setelah bincang-bincang sebelum video ini saya ambil, banyak hal yang saya belajar. Dan saya percaya semua yang menonton pasti diberkati. Nah, inilah dia, kayaknya lebih bagus Eda sendiri yang memperkenalkan diri. Eda Ria Siagian, ya, Guru Malau. Oke, Eda. Tadi kita dengar kesaksian Eda ini, ada 2 anaknya, tapi yang satu yang benar-benar positif COVID. Mereka tinggal di Amerika. Kesaksiannya luar biasa, Tuhan sembuhkan lewat doa seorang ibu. Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat 37, lihatlah kepada orang tulus ada masa depan. Masa depan yang Tuhan janjikan, masa depan gilang gemilang, dan doa Eda ini dijawab Tuhan. Gimana Eda ceritanya, anaknya gimana? Coba cerita Eda. Terima kasih Eda. Well, during pandemic ini, anak saya 2 ada di New York, ya, anak nomor 2 sama anak nomor 3. Nah, sejak Januari, mereka itu sebetulnya sudah lockdown, udah kerja dari rumah. Nah, anak yang bontot ini, Junita, waktu April mulai ada kelihatan sakit ya. Nah, terus kemarin itu dia tiba-tiba panas, mabuk, pusing, mual-mual segala macam. Dan suddenly develop perut sakit, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebagai ibu yang tinggal jauh, sedih. Nah, saya mau berangkat ke New York, tapi border tutup. Ya. Jadi saya bilang, ya Tuhan, what should I do? Apakah aku nggak bakalan ketemu lagi sama anak saya? Saya bilang, saya sedih sekali. Tapi saya tidak putus-putus ya berdoa. Terus saya telepon juga grup doa di sini ada beberapa gitu. Jadi tim doa sama tim Jakarta, tim Australia semua berdoa. Anyway, one day ini anak betul-betul tidak bisa bangun, tidak bisa dia bergerak di tempat tidurnya. Terus dia nggak mau ngambil air juga tidak bisa. Jadi saya pergi ke dapur. Saya bilang sama dia, nak, you have to get up. Jadi bang mami akan move. So akhirnya saya bilang saya pergi ke dapur. Saya ambil segelas air panas, terus saya bilang gini, air hangat, saya pasuk ke dada saya panjangkan tangan saya bilang, Tuhan, please extend my arm and give this water to my daughter. So anyway, she suddenly become kind of, bergerak. Dia merangkak ke dapur, dia ambil air panas, dia balik lagi ke tempat tidur, dia bisa minum, dia makan Panadol. Saya tetap ngomong, terus saya bilang, ayo berdoa ya nak ya. Berdoa ya, you can pray mami. Jadi kita berdoa sama, saya nyanyi sampai dia tertidur, sampai liar. Jadi ini anak saya ini paling sehat, very health conscious, olahraga bagus, makanan sehat. Jadi kalau dia sempat sakit, berarti sempat nangis, berarti itu sakit benar. Anyway, setelah udah selesai itu segala macam, jam 1.30 boleh dia bawa pulang pagi ini ya. Jadi anak saya yang satu lagi datang lagi ngejemput, bawa dia pulang ke rumah, ditinggal ke rumah, terus anak saya pulang ke tempatnya, karena mereka tinggal lain tempat, mereka tak tinggal sama. Jadi pergi dia ini, jadi hanya disarankan makan Panadol. Itulah yang selama ini saya suggestkan juga, makan Panadol sama Partenin. Dia ngikutin apa ini, sampai she gets sick of it. Makan Panadol sampai 1 paket dia habis. Mami akan in one time kali dia bilang sama saya gitu, saya kalau ingat masih sedih. Dia bilang, Mami please just let me go. Let me go, I can't do it, it's too painful. Saya masih suka ini, jadi saya bilang, jangan nak, Mami kan belum bisa lihat kamu. Nah kebetulan, itu sampai bulan 5 dia itu, sedangkan ulang tahunnya tanggal 4 Juni ya, saya bilang, please Tuhan sempatkan saya untuk melihat anak saya ini.
Terus saya bilang, jangan nak, kan kamu mau ini ulang tahun, jadi kan mami nanti datang. Mau istirahat, it's too painful. Jadi anyway, sampai anak saya yang nomor 2 itu diinterview dari di Australia sini dengan ABC TV sini, interview di sana untuk menanyakan gimana keadaan di New York. And then dia kasih tahu, Sandra kasih tahu bagaimana keadaan. Oh. Nah, udah gitu balik kayak ini, saya bilang, nak, udah, you need to pray. Akhirnya dikasih lah obatnya, ini membaik lah. Saya bilang, nak, jadi sembari di video ini juga seolah-olah saya pegang tangannya gitu ya, selalu berdoa gitu. Jadi obatnya dikasih apa ya? Just ke Panadol. Vitamin C sama vitamin D. D sama C. Udah gitu makan, terus karena dia nggak bisa makan, just blend everything. Jadi dia ngerjain semua sendiri. Aku bilang, ya ampun, sebagai ibu, it's very difficult. Tapi memang Tuhan Maha Kuasa. Jadi tiap jam 12 malam saya selalu bangun berdoa dulu. Jadi sebelum saya ngomong dia, saya berdoa, saya bilang, panjangkan tangan saya Tuhan, biar bisa menolong anak saya ini untuk mengambilkan airnya atau gimana. Puji Tuhan, dia sembuh. Jadi setelah dia sudah sembuh, dia saya bilang tes everything, saya dites, memang dia benar dapat. Jadi dia become antibody now. So memang dia benar-benar dapat COVID, tapi dia udah become antibody, so it's okay. Puji Tuhan, tanggal 4 Juni kemarin dia merayakan ulang tahun. Jadi sebelumnya itu saya bilang, you can ask anything you want, darling, I'll buy you some. Dia senang luar biasa dapetnya, sampai dia nangis menerima hadiahnya. Melihat dia tertawa, that is so blessed. It's just so nice to see, to see her get better, dan melihat senyumnya. Tuhan itu maha baik. Jadi seperti Eda bilang itu, saya itu orang yang baik, kan puji Tuhan, makasih. Enggak, itu benar. Jadi saya bukan karena di depan Eda ini ya, jadi saya selalu begini, maksudnya ada seseorang saya mau dekat sama dia, kita kan punya roh ya, bisa membedakan nih orang enak nggak. Jangan tiba-tiba kita kecek-kecek, tapi kan ada orang tuh kayaknya sama kita, yang mending kita apalah ya, yang benar-benar buat kita tuh nih orang bisa ada yang sesuatu yang kita bisa ambil. Dan saudara-saudaraku juga, oleh saya kenal Eda ini selalu smile, nggak pernah sombong. Orang Jalagabe. Iya, jadi begitulah. Jadi itulah yang perlu kita dapatkan hari ini. Anaknya ada di Amerika, Eda ini berdoa, karena firman Tuhan berkata Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, anak kita misalnya jauh atau orang tua kayak saya, mama saya di Indonesia, saya selalu berdoa, Tuhan lindungi orang tua saya, lindungi saudara-saudara saya, lindungi keluarga saya, sahabat saya. Jadi Tuhan itu mendengar isi hati kita. Puji Tuhan, memang benar-benar disembuhkan, mujizat terjadi, bless dari Tuhan. Yang menerima saat ini juga, yang menerima mungkin tidak mendapatkan kesembuhan, percayalah semuanya ada maksud Tuhan. Rancangan Tuhan selalu indah. Hari ini mungkin kita tidak tahu, tetapi percayalah ada maksud Tuhan. 5 tahun, 10 tahun, oh rencana Tuhan ternyata begini, ternyata begini. Jangan putus asa, tetap berharap. Jangan kecewa sama Tuhan, tetap mengucap syukur. Ya. Terima kasih Edaku cantik. Dan saya percaya Eda akan lebih lagi. Usia mah cuma angka. Amin. Ya, benar. Ya, usia cuma angka. Aku lihat Eda serangan kayak umur 40 loh. Yes. Kalau maunya apa sih? Apa mau minta? Terus sepatu berapa gitu? Sepatu berapa? Tanya doang gitu. Tahu doang. Oke, dah. Oke. Edarianya udah pulang. Sekarang kita mau ke London. Let's go. Aku paling suka bunga, apalagi bunga deposito. Halo everyone, kita sekarang udah selesai ngopi-ngopi cantik, udah selesai lunch. Sekarang kita mau ke Lavrus. Let's go.
Salam everyone, kita udah nyampe di Laverus. Ya. Kembali lagi dengan Suryani Kutub ya, Ambarita cantik. Ini bagus banget. Aku setiap bulan harus kesini karena dekat dari rumah, paling 15-20 menit. Itu pemandangannya bagus, udaranya sejuk gitu. Nah, temen-temenku, aku ada album rohani sekarang lagi dalam proses. Saya mau semua nanti nonton dan pasti memberkati. Itu perenungan aku dalam kehidupan ini dan khususnya di zaman COVID ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalau teman-teman mau dengar, aku mau nyanyikan sepenggal atau refnya saja. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Don't worry, be happy. Saudaraku, tetaplah bersyukur. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah kita bersyukur dalam situasi apapun, dalam segala hal, dalam susah dan senang, dalam apapun, dalam masa COVID ini mengucap syukur. Percaya janjinya ya dan amin. Dia akan menolong, membela, memelihara hidup kita sempurna. Firman Tuhan Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang dirindukan hatimu. Bergembira bukan karena kita punya jabatan yang tinggi, bergembira bukan karena kita punya harta, tetapi karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang sanggup membela kita, sanggup menolong kita. Yang penting kita datang merendahkan diri. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus lihatlah burung-burung di udara, tidak menabung tetapi dipelihara oleh Bapa-Mu yang di surga. Apalagi kita ciptaannya. Percayalah, pemeliharaannya sempurna. Lihat bunga bagong di ladang, tidak memintal, tetapi dipelihara indah oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau pulang dari Laverus. Bye-bye. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudaraku, mungkin saat ini saudaraku mengalami hal-hal sulit dalam hidup. Percayalah, rencana Tuhan indah. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita suka, ada waktu kita bersedih. Tetapi percayalah, di dalam setiap situasi, setiap masalah, setiap pergumulan, setiap jalan berliku yang kita hadapi, ada Tuhan di sana menggendong saya dan saudara. Yang Tuhan mau, jangan lari dari masalah, tapi datang pada Tuhan, serahkan semua padanya. Dia pembela, pemelihara. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau pulang, jadi teman-teman, semoga video saya ini memberkati dan juga buat happy. Tuhan Yesus berkati.